riset hukum yang saya maksud di sini atau legal academic writing, novelty dalam buku saya itu adalah saya temukan antara 4 tipologi kebenaran dan 4 tahapan penulisan. Kemudian saya sintesakan, lahirlah 16 langkah penelitian hukum. 4 kali 4 kan 16 toh? 16 langkah penelitian hukum. Kita akan bahas satu-satu setiap langkahnya. Oke? Sebelum 16 langkahnya itu, izinkan saya dulu untuk menjelaskan apa itu 4 teori kebenaran. Kan kita tahu, dalam buku Peter Mahmud Marzuki disebutkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menemukan kebenaran. Oke? Bukan untuk menyelesaikan studi, bukan untuk dapat nilai A, bukan untuk terkenal di Scopus, bukan untuk naik jabatan akademik dan sebagainya, tapi untuk menemukan kebenaran. Oke? Jadi jadilah orang yang merupakan writer activism. Jadi penulis yang aktif sebagai aktivis begitu untuk mencari kebenaran itu. Nah, kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu ada 4 spektrumnya. 1, kebenaran koherensi, menemukan konsistensi logis. Konsistensi logis, jadi logika. Yang kedua, ini 4 teori kebenaran ya. Kebenaran konsensus, yaitu kebenaran adalah kesesuaian antara kesepakatan pada kelompok tertentu. Oke. Yang ketiga adalah kebenaran korespondensi, kesesuaian antara ide dan realitas. Ini yang paling sering dikutip ya. Kesesuaian antara ide dan realitas dari Bertrand Russell. Dan yang keempat adalah, ini Nora sudah beli bukunya tapi tebal sekali, 1000-an halaman lebih. Bertrand Russell. Judul bukunya adalah The History of Western Philosophy. Katanya Nora, sudah saya beli ini kak, ada di kosku. Ternyata tebal sekali. Akhirnya dia tidak baca. Disinilah pentingnya mentor. Supaya kita tanya dulu sebelum kita beli sesuatu. Jangan karena FOMO. Oke? FOMO itu sendiri, fear of missing out. Judul buku yang sama oleh penemu teori yang sama yang ditulis oleh Patrick McGuinness dalam bukunya FOMO. Kalian bisa baca di Gramedia Digital, di Bosnas, atau beli langsung fisiknya di Gramedia. Jangan karena FOMO beli buku itu. Tetapi tanya dulu mentor. Kak, saya masalahku seperti ini, bla bla bla, saya ingin tahu seperti ini. Oh, baca buku ini. Oke? Jangan karena saya mau baca, mau keren dan sebagainya. Enggak, temukan mentor. Supaya Anda di mentoring sama dia. Gitu. Bahkan salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang belajar tanpa guru adalah belajar kepada setan. Oke? Nah, ini 4 teori kebenaran. Dan yang terakhir adalah kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang bermanfaat bagi kita. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ini 4 teori kebenaran. Kemudian saya kalikan dengan 4 tahapan penulisan. Ada 4 tahap menulis. Menulis itu enggak ujuk-ujuk sudah tulis langsung kirim. Enggak seperti itu menulis. Begitu. Atau oke, prompt saja di AI, kemudian ada hasilnya, kemudian store tugas. Enggak seperti itu menulis. Ada 4 tahapan penulisan. Pertama namanya pre-writing. Ini planning. Kita temukan dulu apa konsep yang ingin kita tulis. Oke. Yang kedua adalah drafting. Jangan langsung tulis dulu, drafting dulu. Outline-nya seperti apa. Koherensi, korespondensinya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah baru writing. Oke. Baru tulis, sudah ada outline-nya. Baru writing. Tidak cukup sampai situ. Ada yang keempat namanya rewriting. Ini juga penting. Rewriting adalah kita tulis kembali. Oke, yang sudah kita tulis tadi di tahap writing. Kenapa? Karena masih ada typo, masih ada kesalahan substansi, masih ada yang mungkin redundansi atau pengulangan dan sebagainya. Makanya ada 4 tahapan. 4 teori kebenaran, 4 tahapan penulisan, saya kalikan menjadi 16 langkah dalam penelitian hukum. Yang pertama, oke, ketika kita kali antara logika dengan pre-writing, maka kita harus menemukan kategori penelitian hukum yang mana yang kita ingin tulis. Oke, mau penelitian hukum empiris, ya silakan. Sosiolegal, mau penelitian filsafat hukum, sociological jurisprudence, silakan. Tetapi di Fakultas Hukum, apalagi kalau Anda dapat Prof. Irwansyah, Ahsan Yunus, Anda akan diarahkan untuk penelitian normatif. Karena memang satu-satunya penelitian yang otentik adalah penelitian hukum normatif. Oke, tentukan dulu antara 3 kategori itu. Kalau sudah ditemukan, saya mau sosiologi akademik, ya oke. Tapi kau harus koresponden dengan peneliti sosial, yaitu di Fakultas Sospol.
Kalau Anda sendiri yang mau menulis, Anda bukan mahasiswa sosiologi, Anda bukan dosen sosiologi, Anda bukan peneliti sosiologi. Kenapa Anda bikin tulisan sosiologi hukum? Gitu. Anda adalah mahasiswa hukum, juris hukum. Jadi penelitiannya harus normatif tentunya. Ada mungkin pandangan yang mendiskreditkan, oh normatif berarti hanya undang-undang ya Kak. Wah tidak sesederhana itu normatif gitu. Nanti penjelasan lain apa itu normatif. Tapi setidaknya normatif itu adalah pendekatan analisis yang ada perintah dan larangannya, tetapi norma hukum ya, bukan norma etika agama ataupun norma kesopanan. Oke, langkah yang kedua kita kalikan antara pra-writing dengan structure. Oke, dengan structure. Ketika kita kalikan itu, kita harus temukan isu hukumnya apa. Kesalahan yang paling umum di fakultas hukum kita, toh, ketika kita mau menyelesaikan laporan akhir atau tugas akhir, itu ditanya, apa judulnya dek? Itu paling umum tah? Apa judulnya dek? Padahal bukan judul yang harus ditanya. Judul itu paling terakhir. Karena judul itu bumbu-bumbu yang membuat pembaca mau membaca tulisan kita. Yang harus dikemukakan pertama kali adalah isu hukumnya apa. Oke, isu hukumnya apa? Isuku seperti ini Bu, isuku seperti ini Pak, isuku seperti ini Prof. Isu hukumnya dulu dong, judul. Kalau judul ternyata clickbait, begitu. Isu hukumnya apa? Kenapa? Karena kita ingin memecahkan masalah hukum. Kenapa sih kita menulis? Menemukan kebenaran untuk memecahkan masalah hukum. Oke. Nah, ketika kita sudah mau dapat isunya, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara mendapatkan isu, Kak? Isu hukum. Tadi, cara menemukan isu hukum. Itu gampang. Pertama adalah kita harus melihat kesenjangan masalah hukum kan, isu kan masalah, toh? Masalah problem. Kalau dalam buku rekayasa sosial, oke, yang sudah sempat juga diresensi sama Nora, rekayasa sosial di bab 3-nya, problem atau masalah adalah ketidaksesuaian antara dasen dan dasolen. Oke, apa yang seharusnya dan apa yang seadanya. Nah, untuk memecahkan masalah hukum, kita harus melihat satu, kesenjangan antara norma hukum dengan peristiwa hukum. Pertanyaannya, apa itu peristiwa hukum? Nah, ini Anda harus tahu. Ketika saya sumbangkan uang saya ini di buku penelitian hukumnya Peter Mahmud Marzuki. Ketika saya sumbangkan uang saya misalnya ke panti asuhan, isu hukum tidak itu. Saya sumbangkan uang saya ke panti asuhan. Tapi terlalu aneh ya, terlalu klise. Kita ganti, kita ganti. Ketika misalnya Prabowo berteriak, film Jokowi, isu hukum tidak. Isu hukum tidak. Hah? Itu bisa jadi isu hukum loh. Apa isu hukumnya? Adalah konflik kepentingan pada Pilpres 2024. Padahal kita tahu bahwa presiden yang sementara menjabat itu tidak boleh mendukung salah satu paslon. Oke? Bahkan di dalam pernyataan itu, hidup Jokowi, kami terima kasih pada Jokowi. Sampai dinyanyikan, itu isu hukum. Kalau kita elabor lebih lanjut, gitu. Walaupun ada pandangannya menolak, tentunya ada yang bilang, oh enggak, itu adalah bentuk terima kasih presiden sekarang dengan presiden sebelumnya, gitu. Ada begitu, karena kan bisa juga kita giring kemana saja, itu cukup. Satu, peristiwa hukum dan norma hukum. Yang kedua adalah konflik antar norma. Norma yang satu bilang A, norma yang lain bilang B. Norma yang satu bilang tidak boleh mencalonkan bakal calon dan wakil calon presiden di bawah 40, satunya bilang oh boleh karena pemuda itu bla 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 bla. Akhirnya keluarlah putusan nomor 90 tahun 2023. Oke, yang kemudian menjadi polemik sampai sekarang. Yaitu fufu apa kan? Ah, itu konflik antar norma. Ketiga adalah kekosongan hukum. Oke, atau ketiadaan norma. Tak ada yang ngatur. Misalnya, putusan MK terhadap sengketa Pilpres. Oh, bagi-bagi bansos itu di beberapa hari sebelum pemilihan, tidak ada norma hukum yang mengaturnya begitu. Jadi ini tidak bisa. Padahal kalau kita tahu bahwa norma hukum itu bukan norma yang hanya tertulis di aturan perundang-undangan, tapi harus digali berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Etis tidak. 2 hari sebelum pencoblosan kita bagi-bagi bansos. Oke? Yang mana salah satu anak kita menjadi kandidat. Tidak etis kan? Jadi tidak ada alasan MK untuk mengatakan ketiadaan norma. Dan yang keempat adalah ketidakjelasan norma.
Untuk lebih lanjut, ada 8 sebenarnya. Ada 8 ciri hukum yang buruk atau norma-norma yang senjang. Itu ada di dalam buku Fuller yang berjudul The Morality of Law, moralitas hukum. Silakan cari di Zlib, itu ada di PDF-nya, download PDF-nya. Oke, yang ketiga adalah ketika pre-writing dikali dengan data. Pre-writing dikali dengan data, kalian tentukan bahan hukumnya apa. Bahan hukum bergantung pada jenis penelitian hukum mana tadi yang Anda tuju. Misalnya penelitian hukum normatif, bahan hukum primernya pasti aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekundernya adalah buku teks hukum. Bahan non-hukumnya adalah seluruh kepustakaan dan wawancara yang ditekstualisasikan. Jadi wawancara toh tidak boleh. Dan itu pun wawancara kepada penegak hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang Anda tulis. Misalnya kepada hakim, kepada jaksa, polisi, advokat, doktrin, para sarjana hukum, atau para pakar hukum. Bukan pergi wawancara ke kepala dinas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, ya lapangan, field study. Penelitian lapangan yang mana respondennya adalah kepala dinas badan, mana isu hukumnya, gitu loh. Bagaimana dia bisa mengeluarkan sebuah argumen hukum? Tidak bisa dong diuji seperti itu. Yang keempat adalah ketika pre-writing dikali dengan AI. Oke, jadi empat tadi kebenaran itu masing-masing ada outputnya. Kebenaran koherensi, outputnya logika. Kebenaran structure atau konsensus, outputnya structure. Kebenaran koherensi itu outputnya adalah data. Dan kebenaran pragmatis atau kemanfaatan itu outputnya adalah AI atau pemanfaatan AI itu sendiri. Jika bisa pakai AI, bisa sekali malah. Begitu. Silakan teman-teman baca misalnya buku dari Kevin Rose. Judulnya adalah Future Proof. Future Proof itu kalian download juga di Zlib. Future Proof itu menjelaskan tentang ini. Kita tidak sementara balapan melawan AI. Kita balapan dengan AI. Oke? Kita balapan dengan AI. Atau argumen yang lebih ngena lagi misalnya di dalam buku Salkan. Salkan ini adalah pendiri platform pendidikan online terbesar di dunia, Khan Academy. Dia bilang begini dalam bukunya tahun 2024 kemarin yang berjudul The Brave New Words. The Brave New Words, bukan word ya, words, tapi kata-kata gitu. Itu semua sudah kami resensi di YouTube-nya resensi. Dia bilang begini di premis bukunya bahwa kita tidak akan pernah digantikan oleh AI. Tapi kita akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI lebih mahir dibandingkan kita. Nah, apa kategori mahirnya? Mahirnya adalah kita harus seperti dalam buku yang berjudul Co-Intelligence, kita harus menjadikan AI itu rekan kerja. Bukan guru. Kita suruh nulis, nak kasih jawaban, kita kopas, kemudian kita submit tugas. Nah, seperti itu cara Co-Intelligence dengan AI. Gitu. Nanti kita akan bahas di langkah-langkah selanjutnya bagaimana caranya. Tetapi di langkah keempat ini kita harus pilih dulu tools AI yang kita gunakan untuk menulis seperti apa. Jangan gunakan ChatGPT. Kenapa? Karena ChatGPT itu AI generatif. Sama seperti namanya, AI generatif yang basisnya LLM, Large Language Model, atau model bahasa besar, tugasnya itu sangat besar dan spesifik. Gitu. Misalnya kalau mau penelitian hukum atau penelitian pada umumnya, gunakan misalnya Answer This. Gunakan misalnya Skyspace. Itu tools untuk penelitian, bukan ChatGPT atau Gemini. Mungkin kalau bikin outline, oke. Tetapi kan ketika kita gunakan ChatGPT dan kita paksa dia pakai referensi, maka dia akan mengeluarkan referensi yang halusinasi atau hallucinate reference. Apa contohnya? Misalnya kita paksa dia ada body note-nya atau bahkan footnote-nya, maka pasti body note-nya selalu Smith 2019, Brown 2020, pasti diklik. Tidak ada, dicari Google Scholar, tidak ada itu. Itu namanya hallucinate reference. Kenapa? Karena kita paksa dia. Bagaimana caranya supaya dia dapat yang baik? Satu, gunakan tools yang baik. Dua, gunakan prompt yang jelas di langkah selanjutnya. Nah, di langkah yang kelima, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan drafting. Jadi tadi 4 tahapan pertama, pre-writing. 4 tahap berikutnya adalah drafting. Yang pertama adalah drafting dengan logika. Tentukan basic premisnya. State of the arts-nya, kalau bahasanya Prof. Irwansyah dalam bukunya, Metode Penelitian Hukum. State of the arts penelitian kalian itu apa? Apa pernyataan utamanya? Oke, sudah dapat isunya. Isunya adalah pernyataan Prabowo terkait bentuk terima kasih bantuan Jokowi pada Pilpres 2024. Isu hukum. Toh, isu hukum bukan dulu itu. Isu hukum. Oke. Keluarkan state of the arts-nya, basic premisnya. Pernyataan dasarnya apa? Bahwa pernyataan saya adalah seharusnya Presiden
itu netral dalam pemilihan presiden yang tidak ia ikuti. Nah, itu basic premise namanya. Kemudian nanti disusun strukturnya. Masuk ke langkah yang keenam. Kita kawinkan antara drafting dengan structure. Ketika kita drafting dengan structure, maka kita akan menemukan apa yang saya sebut sebagai pendekatan-pendekatan riset. Di dalam penelitian hukum Peter Mahmud cuma ada 5. Penelitian hukumnya Prof. Irwansyah ada 10. Kita bahas yang 5 saja. Ada historical approach, pendekatan sejarah, tapi sejarah hukum ya. Misalnya, isu sejarah hukum kemarin kami diskusikan resensi, penelitian komparatif sejarah hukum terkait fakultas hukum pertama di dunia. Karena Peter Mahmud Marzuki mengklaim bahwa fakultas hukum pertama di dunia itu ada di Bologna, Italia pada abad ke-11. Ternyata ketika kita lakukan pembacaan, diskusi setiap malam, setiap hari, sehari sebuku, kita temukan ternyata fakultas hukum pertama itu bukan di Bologna, tetapi ada di Kufah, Irak pada abad ke-8 yang didirikan oleh Imam Ja'far As-Sadiq, yaitu guru besar dari 4 imam besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Maliki dan Hambali. Gurunya itu namanya Imam Ja'far. Dia adalah keturunan kelima dari Rasulullah SAW. Dia dirikan ada ribuan muridnya sehingga lahirlah mazhab-mazhab dalam Islam yang kita kenal saat ini. Fakultas hukum pertama itu di sana. Oke. Nah, itu pendekatan histori hukum. Pendekatan apa lagi? Statu approach, pendekatan perundang-undangan. Kemudian pendekatan conceptual approach, ini untuk S3 ya. Agak susah kalau S1. Karena dia menemukan teori nih, konsep. Kemudian pendekatan komparatif. Kita bandingkan. Walaupun dalam judul lagu kalau dia bilang kan ojo dibanding-bandingi begitu, tapi ternyata di hukum kita harus membanding-bandingi gitu. Dan yang kelima adalah case study approach. Case study kalau dalam hukum berarti sudah ada putusannya. Yang ketujuh dari 16 ya, dari 16 langkah. Yang ketujuh adalah kita kawinkan antara drafting dengan data. Maka kita harus mencari data hukum yang benar. Oke. Bagaimana mencari data hukum yang benar? Kita harus melakukan korespondensi terhadap literatur. Literatur itu kita cari bahan hukumnya sesuai tidak. Atau ternyata kita ngaco gitu bahan hukumnya. Misalnya bahan hukumnya ada di bawah adalah buku ensiklopedi. Itu bukan bahan hukum gitu. Atau website. Kalau menurut saya sangat-sangat lemah ya kalau website. Apalagi Wikipedia. Aduh, Wikipedia itu sumber literatur terbuka, open source. Bisa disunting oleh siapa saja. Selanjutnya yang ke-8. Ini sudah setengah jalan ini. Drafting dan AI. Kita kawinkan drafting dengan AI, maka kita harus membangun prompt. Bagaimana cara menulis prompt? Jangan gunakan AI sama seperti cara Anda menggunakan Google. Query search di Google. Berikan saya bukan, ini tidak seperti begitu. AI itu artificial intelligence. Beda sama Google. Oke? Jadi search-nya ketika kita lakukan query, itu tidak sesederhana itu. Tetapi kita harus berikan prompt. Ada perintah yang jelas, rumus yang jelas. Kenapa? Karena kita harus bersifat co-intelligence dengan AI itu. Rekan kerja tak. Anggap dia sebagai manusia. Sehingga harus ada rumusnya. Rumus yang pertama adalah Anda harus jelaskan siapa Anda. Kemudian konteksnya apa. Kemudian formatnya seperti apa. Kemudian nadanya seperti apa. Baru berikan instruksi. Jelaskan konteksnya. Saya adalah, misalnya kalian ya, saya adalah mahasiswa S1 Fakultas Hukum. Konteks. Oke, kemudian berikan format, ikuti format berikut, format apa misalnya Chicago style atau apapun itu format yang ingin mau Anda susun. Kemudian gunakan nada penulisan bergaya Scopus. Oke, kemudian lakukan instruksi, buatkan saya outline satu paragraf terkait ini. Itu prompt namanya. Oke, prompting. Sampai ada mata kuliahnya sendiri, namanya prompting engineering. Oke, rekayasa prompt. Saking pentingnya itu gitu loh. Jadi jangan kayak googling gitu. Next, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu sudah masuk writing. Kita kalikan writing dengan logika. Maka kita bangun argumen hukumnya seperti apa. Sudah ada outline tadi dari AI, kemudian kita bangun logikanya. Karena tidak semua yang diberikan oleh AI itu logis. Gitu loh. Apalagi gampang sekali kalau misalnya, Kak, bagaimana caranya? Minggu lalu ketika saya bawa materi di premis, insersium, Melo bertanya, Kak, bagaimana cara mengidentifikasi tulisan dari AI? Dia bilang ada 2 caranya. Ada cara yang organik dan ada cara anorganik. Cara anorganik adalah saya gunakan AI lagi untuk mendeteksi itu. Toh? AI check, begitu berapa persen ini. Begitu. Kalau AI check juga Anda akurat, Kak. Kita pakai cara yang organik. Cara organik adalah karena saya sering membaca,
baik itu membaca buku maupun membaca prompting atau tanggapan dari AI, saya tahu bagaimana penulisannya AI. Umumnya itu adalah di paragraf terakhir adalah secara keseluruhan. Nah, itu pasti terakhirnya itu. Kalau Anda bikin tugas, baru ada secara keseluruhan, maka Anda buat dari AI. Itu satu. Yang kedua, bahkan ada yang nulis di Scopus. Ikuti bawahnya. Terima kasih atas tanggapan Anda. Semoga jawaban saya membantu Anda. Ikut itunya gitu. Dan terpublish begitu. Di Scopus gitu. Oh dia bilang, oh, Scopus itu tinggi sekali. Enggak, Tonji ada GM nulis AI masuk gitu. Jadi cara melihatnya itu karena kita sudah sering ya berdiskusi dengan AI, jadi kita tahu tulisan AI ini sama seperti cara kita dosen itu melihat tulisan-tulisan mahasiswa hukum itu dikopas apa tidak. Gampang. Baik itu kopasnya karena kopas pemikiran, saking dadanya pemikirannya dia kopas pemikirannya orang, atau kopas tulisan. Contohnya itu adalah kalau makalah, tugas, ataupun skripsi hukum, paling klise itu adalah ketika Anda menulis seperti ini di paragraf pertama. Indonesia adalah negara hukum. Wah itu paling klise itu. 99% skripsi kayaknya itu. Indonesia adalah negara hukum. Menurut pasal 1 ayat bla 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 gitu. Atau ada juga yang beda. Anda begitu saya kak. Tetapi hampir sama aja ketika dia tulis begini. Berbicara mengenai hukum, waduh, itu Anda kentar sekali, jarang membaca. Kenapa? Karena tidak kaya referensinya. Oke, tidak jalan logikanya. Kemudian masuk yang ke-10. Ya, yang ke-10. Ketika kita gabungkan antara writing dengan structure, maka lahirlah IMRAD, akronim dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi, struktur dalam penulisan hanya itu tadi. Oke, pendahuluannya seperti apa, metodenya seperti apa, resultnya seperti apa, diskusinya seperti apa, hasil dan pembahasannya seperti apa. Nah ini strukturnya jelas. Kalau anak LPDK pasti sudah tahu imratnya itu seperti apa. Oke, mana tinggian pustaka kanda teori apa segala macam. Udah ada pakai begitu lagi kalau kita penulisan terbaru ya. Nggak ada lagi itu. Sudah masuk include. Dia sudah inherent di dalam introduction. Masuk ke 11. Langkah yang ke-11 kita gabung antara writing dengan data. Maka kita harus melakukan manajemen referensi. Referensi yang jelas. Apalagi kalau buku ya, kalau jurnal kapang ya mungkin cuma pakai body note, gampang dibuatkan oleh AI. Tapi kalau Anda nulis buku, dan buku yang betul-betul referensional, itu sudah harus pakai Chicago style. Halamannya jelas di mana, bahkan Anda harus menghindari yang namanya self-plagiarism. Ketika Anda memplagiasi diri Anda sendiri. Misalnya, saya tulis buku Reideologisasi Pancasila 2016. Saya tulis aja begitu, tapi tidak ada footnote-nya di bawah. Tidak ada body note-nya. Itu namanya self-plagiarism. Oke? Dan itu di Turnitin akan terbaca. Next. Yang ke-12, kita kawinkan antara writing dengan AI. Maka akan melahirkan adalah AI Assistant Writing Tools. Apa yang biasa kita gunakan? Misalnya Skyspace, Answer This, Rabbit Hole, ada banyak sebenarnya. Basically free. Harus kita berbayar kan? Enggak aja. Nah, gunanya untuk apa? Satu, yang paling penting menurut saya, untuk perbaikan tata bahasa. Ini penting sekali. Tetapi, jadi saya ingat sekali ya pertanyaan dari Nora ketika disebut di insersium. Ketika kita diskusi, apakah saya hanya suruh AI, Kak? Enggak seperti itu. Kita tulis dulu, kemudian AI bantu tulis, kita revisi lagi, itu namanya co-intelligence. Oke, kita bekerja sama dengan AI, bukan suruh AI, kopas, kirim. Enggak seperti itu. Mana nalar kalian gitu, kalau seperti itu. Nah, ini kan LPDK ya, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah. Nalarnya mana gitu, orang nulis itu pakai nalar. Kalau Anda menulis pakai AI Anda pakai nalar, ganti aja nama LPDK menjadi Lembaga AI dan Penulisan Ilmiah, berarti LAPI gitu, LAPI. Kemudian masuk ke tahapan yang keempat, yaitu rewriting. Rewriting kita kalikan dengan logika, maka revisi. Revisi itu adalah kita menyunting substansi. Apa yang disunting? 3. Kesalahan berpikir informal, bias, bias kognitif. Bias kognitifnya itu seperti apa? Itu ada saya jelaskan di buku saya, Psikologi Hukum. Kemudian kesalahan berpikir formal, fallacy, di Reksos itu jelaskan banyak, fallacy, rekayasa sosial. Kalau bias kognitif jelaskan juga di bukunya Rob W. yang berjudul 99 Sesat Pikir. Dan yang ketiga adalah kita mengecek kekeliruan bahasa, redundancy, pengulangan, typo, dan sebagainya. Itu langkah yang ke-13. Langkah yang ke-14, kita rewriting kalikan dengan structure. Maka akan melahirkan proofreading. Kita baca betul-betul naskah itu. Kita tulis baik-baik.
kita dalami. Bahkan sekarang ada jasa proofreading itu sendiri. Begitu, saking pentingnya itu proofreading. Yang ke-15 kita kawinkan antara rewriting dengan data. Maka kita harus mengecek seluruh referensi kita agar tidak terjadi plagiasi. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah bagaimana selain cek plagiarisme ini, kita juga uji similarity-nya di Turnitin. Kemarin kita tulis ada tulisan di Turnitin cuma 30%. Ternyata pakai tools lain, itu 33%. Enggak, di Turnitin cuma 10%. Begitu. Pas dicek pakai tools lain 33%. Itu membuktikan bahwa beda tools, beda hasil dari similarity-nya. Dan yang terakhir adalah kita kawinkan rewriting dengan AI. Apa yang terjadi ketika kita kawinkan itu? Maka terjadi bias algoritma. Seperti tadi, reference hallucinate, bagaimana etika penggunaan AI seperti apa, di mana sentuhan terakhir manusianya itu sebagai seorang penulis itu, etikanya dan sebagainya. Jangan ujuk-ujuk AI kemudian kirim dan sebagainya.